Wakil Menteri Hukum Bapak Edward Umar, Wakil Menteri Keuangan Bapak Yuda Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia, kesehatan, dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama melaksanakan rapat kerja untuk pengambilan keputusan tingkat 1 atas pembahasan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII. Pemerintah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI serta Panja RUU PFII dari Komisi 11 DPR RI atas kerjasama, komitmen, serta pembahasan yang konstruktif, produktif, dan efektif selama penyusunan RUU PFII. Sinergi yang terjalin antar pemerintah dan DPR RI mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional melalui pengembangan sektor keuangan yang lebih dalam dan berdaya saing global. Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, Indonesia memerlukan sektor keuangan yang semakin dalam, inovatif, efisien, dan terintegrasi dengan sistem keuangan internasional. Dalam hal ini, pemerintah memiliki pandangan yang sejalan dengan DPR RI bahwa pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia merupakan langkah strategis untuk menjadi katalis bagi pendalaman pasar keuangan, diversifikasi instrumen dan sumber pembiayaan, peningkatan investasi, serta penguatan posisi Indonesia sebagai bagian dari ekosistem keuangan global. Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia juga merupakan pelaksanaan amanat pasal 248A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang mengamanatkan agar ketentuan mengenai penyelenggaraan Pusat Finansial Internasional Indonesia diatur dengan undang-undang. Oleh sebab itu, undang-undang ini mengatur pembentukan dan penyelenggaraan Pusat Finansial Internasional Indonesia sebagai suatu wilayah yang memiliki kemandirian dan kekhususan tertentu, serta didukung oleh kelembagaan yang independen, modern, dan bersandar internasional guna mendukung penyelenggaraan kegiatan sektor keuangan dan kegiatan usaha lainnya yang berorientasi global. Yang kami hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 11 DPR RI, pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia bertujuan antara lain untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional guna memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, mendorong pendalaman dan inovasi sektor keuangan, menarik investasi dan pelaku usaha sektor keuangan, baik nasional maupun internasional, memfasilitasi pembiayaan sektor real, proyek strategis nasional, pembiayaan berkelanjutan, pembiayaan iklim, pembiayaan infrastruktur, dan pembiayaan lainnya, serta memperkuat kontribusi sektor keuangan terhadap perekonomian nasional. Pusat Finansial Internasional Indonesia tidak hanya ditujukan untuk menghimpun aktivitas sektor keuangan, tetapi juga untuk memperkuat pembiayaan sektor real sehingga akan mendorong meningkatnya investasi produktif yang menciptakan lapangan kerja dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Pusat Finansial Internasional Indonesia juga bertujuan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan ekonomi, transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia, memfasilitasi dan memperkuat kontribusi sektor keuangan syariah, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan transformasi industri terhadap perekonomian nasional, serta mengembangkan pasar modal, teknologi keuangan, keuangan digital, dan infrastruktur pasar keuangan yang kompetitif secara internasional. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, pemerintah dan DPR sependapat bahwa RUU PFII berfokus pada beberapa pokok pengaturan dan materi perubahan, antara lain terkait pembentukan kedudukan dan tujuan PFII, termasuk kewenangan penetapan dan kelembagaannya, serta arah pengembangan PFII sebagai pusat keuangan internasional yang berdaya saing,
mampu menarik investasi, memperkuat sektor keuangan, dan perekonomian nasional. Pengaturan lainnya adalah terkait kegiatan usaha di PFII, yaitu sektor keuangan, kegiatan usaha penunjang sektor keuangan, dan kegiatan usaha sektor lain di wilayah PFII. Untuk pengaturan lainnya adalah terkait kelembagaan antara lain pembentukan Dewan Pertimbangan PFII, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, dan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII, pembentukan lembaga arbitrase PFII sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa, serta pembentukan pengadilan PFII. Pada RUU ini diatur pengaturan fasilitas perpajakan dan fasilitas khusus lain dalam rangka menarik investasi. Fasilitas perpajakan mencakup fasilitas pajak penghasilan, fasilitas pajak pertambahan nilai dan atau pajak penjualan atas barang mewah, dan fasilitas kepabeanan. Fasilitas khusus lain termasuk Golden Visa, keimigrasian, ketenagakerjaan, perizinan, dan residensi. Terdapat juga pengaturan kekhususan antara lain pengaturan tentang bahasa yaitu penggunaan bahasa Inggris, kegiatan usaha di PFII dilakukan dengan valuta asing, hukum dan peraturan yang berlaku di dalam PFII merupakan peraturan PFII yang dapat mengadopsi, menginkorporasi, menerapkan, atau menyesuaikan prinsip-prinsip hukum jurisprudensi, hukum komersial internasional, praktek pusat keuangan internasional, dan standar internasional, serta kepatutan dan kewajaran. Yang kami hormati, Ketua dan para Wakil Ketua dan para anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, akhir kata, atas nama pemerintah, kami menerima hasil pembahasan rancangan undang-undang di tingkat panja yang menjadi dasar pengambilan keputusan pembicaraan tingkat 1 pada hari ini. Selanjutnya, atas keputusan yang telah diambil dalam pembicaraan tingkat 1 ini, pemerintah sepakat untuk dapat diteruskan dalam pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan terhadap RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia di sidang paripurna DPR RI. Pemerintah mengucapkan terima kasih atas dukungan dan komitmen dari Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi 11 DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan pada tingkat panja. Tidak lupa juga, kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Keahlian DPR RI, juga para perwakilan pemerintah dan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM, serta seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang telah bekerja keras demi mewujudkan terlaksananya proses pembahasan yang intensif dan komprehensif. Sebagai penutup, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada anggota Dewan yang terhormat atas penyelenggaraan rapat kerja pada hari ini. Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, mendalam, stabil, dan berdaya saing global. Pembentukan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia diharapkan memberikan kontribusi positif bagi penguatan perekonomian nasional melalui pengembangan pusat keuangan internasional yang berdaya saing, peningkatan peran sektor keuangan dalam mendukung pembangunan, serta perluasan kesempatan ekonomi guna memperkuat kedaulatan ekonomi nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya dan hidayahnya bagi kita semua untuk dapat melaksanakan tugas dan amanah seluruh rakyat Indonesia guna membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokumennya kami tunggu Pak di sini Pak.